Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai bagi Anda semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama untuk merenungkan Sabda Tuhan bersama saya, Romo Paulus Febrianto, dalam Mimbar Agama Katolik ini. Saya akan menyampaikan renungan dengan tema Allah Sumber Ketekunan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memulai renungan kita bersama ini dengan doa untuk memohon kuasa Roh Kudus menyertai kita dan membuka hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber ketekunan dan penghiburan, sejenak kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Semoga kasih-Mu menjadi anugerah bagi kami untuk meneladan Yesus Putra-Mu yang senantiasa mengusahakan kebaikan bagi hidup kami semua. Sebab Dialah Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil pada kesempatan ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menjalani hidup bersama dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam tempat pekerjaan, dalam komunitas atau di tengah masyarakat, kerap kali menghadapkan kita kepada kesulitan, konflik, atau persoalan. Perbedaan sifat, pola pikir, kepentingan, dan hal-hal lainnya menyebabkan hubungan kita dengan orang lain bisa berujung pada pertikaian atau pertentangan. Akibatnya, hubungan itu melukai dan menyakiti satu sama lain, yang kemudian bisa menjadi dendam atau amarah, permusuhan, trauma, dan sakit hati yang parah. Sehingga kemudian orang bisa menjadi acuh tak acuh dan tidak lagi peduli kepada sesamanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rasul Paulus memanggil kita untuk hidup dalam cinta kasih, yakni yang disebut dalam suratnya tadi, mencari kesenangan sesama kita
demi kebaikannya untuk membangunnya. Dasarnya tentu tidak lain adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Bahkan Tuhan kita menerima cercaan dan penderitaan demi keselamatan kita. Yesus Tuhan kita, saudara-saudariku, tidak berhenti untuk mengasihi. Kendati semasa hidupnya di dunia ini, ia mengalami penolakan, permusuhan, yang berujung bahkan pada kematiannya. Yesus Tuhan kita tetap bertekun dalam kesetiaan untuk mengasihi, dengan mengupayakan apa yang baik bagi semua orang. Ia gigih memperjuangkan segala yang perlu untuk keselamatan manusia dalam seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Saudara-saudariku, ketekunan Kristus yang setia memperjuangkan apa yang baik di tengah-tengah himpitan persoalan yang dihadapinya, tentu bersumber dari penghiburan yang sejati dari Allah Bapanya. Relasi yang begitu akrab antara Yesus dengan Bapanya memberikan kekuatan dan dorongan bagi Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya dengan tekun dan setia, karena ia percaya bahwa Allah Bapa selalu berada di pihaknya. Relasi yang intim dengan Allah Bapa menjadi sumber ketekunan Tuhan kita Yesus Kristus untuk setia mengasihi bahkan kepada mereka yang memusuhinya dan berniat buruk terhadapnya. Saudara-saudariku, semoga teladan Tuhan Yesus menggerakkan kita untuk tekun setia dalam hal-hal baik yang kita perjuangkan dalam hidup bersama dengan orang lain. Semoga pelayanan dan pekerjaan baik tetap kita lanjutkan kendati dalam situasi yang sulit sekalipun. Oleh karena kasih Allah yang menginspirasi kita. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya Romo Paulus Febrianto dengan tema Allah Sumber Ketekunan. Terima kasih atas perhatian dan perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan marilah saudara-saudariku kita bersatu dalam doa agar kiranya sabda Tuhan ini meresap dalam hati dan dapat kita lakukan dalam hidup nyata kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah sumber pengharapan kami. Dengan penghiburan-Mu, Engkau telah menguatkan diri kami untuk senantiasa sehati sepikir seturut teladan Yesus Putra-Mu. Berilah kami ketekunan untuk selalu mengupayakan kerukunan dalam cinta kasih dan tidak mencari kesenangan kami sendiri. Semoga pertolongan-Mu menjadi penghiburan kami untuk setia dan tekun berbuat baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan agar kiranya dengan pertolongan rahmat Tuhan kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih menganugerahkan rahmat-Nya kepada saudara-saudari untuk senantiasa tekun melakukan kehendak-Nya dan setia berbuat baik dalam hidup Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.